Gue ngelihat ini komunikasi pemerintah ini yang nggak benar, Bos. Nggak punya empati. Malah bilang 3 juta per hari kali 26 hari sekian. Lah gila, Bos, 3 juta per hari. Gue ke Aceh, gue ketemu salah satu guru, dia ngomong, gaji saya, Bang Doni itu 250.000. Baru dibayar 3 bulan sekali. Menggunakan dana BOS. 250.000. Boleh cek. Pembantu aja nggak segitu loh. Nah. Tapi kemarin kan juga dari wakil presiden kesel liatnya. Kesel kenapa? Semua awal mula kerusakan bangsa ini dari keluarga dia. Nama DJ Doni. Tapi ngomongin kebijakan pemerintahan. Tapi memang DJ, Bang. DJ. Apa efeknya pemerintahan kurang bagus dengan DJ? Ya, sampai kan ngobrol di media sosial kan, artinya kan terganggu dong. Gua itu nge-DJ dari tahun 2004 sebenarnya ya. Sampai gua juga produser musik juga. Gua udah nyiptain banyak lagu. Waktu itu ini background gue dulu dikit ya. Dulu gue berpikir gimana caranya dugem biar bisa gratis gimana. Akhirnya jadi DJ gitu. Terus gue sempat punya pikiran gimana caranya menghasilkan uang dari rumah gue coba produce lagu. Cuma memang produce lagu pada saat itu emang nggak seberapa lah hasilnya. Kalau sampai sekarang masih ada nih lagu-lagu gue di Spotify atau di iTunes masih ada. Terus kalau dikaitkan dengan kenapa mengkritisi pemerintahan ya karena gua hanya mencoba mewakili keresahan orang banyak gitu ya. Bukan keresahan pribadi tapi orang banyak. Banyak sekali kebijakan pemerintah belakangan ini sebenarnya yang tidak berpihak kepada rakyat gue lihat. Itu mulai dari pelantikan itu. Mulai dari kenaikan pajak, mulai dari PHK massal, lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintah pada saat kampanye gitu. Dan itu sama sekali tidak terrealisasi. Oke, kita bahas satu-satu semuanya. Oke. Aku janji aku bahas satu-satu semuanya. Oke, siap. Aku kasih ruangan sebesar-besar ya. Tapi aku pengen tanya dulu, lu sendiri berdampak atau enggak? Berdampak guanya terhadap kebijakan tersebut gitu. Ya kalau misal berdampak, ada yang berdampak juga. Misalnya seperti kemarin soal tabungan dorman ya, berarti dorman kemarin ya. Tabungan yang tidak dipakai 2 bulan itu akan dibekukan gitu kan, dibekukan Pak justru. Nah itu dampaknya ke salah satu orang yang kerja di rumah gua, asisten rumah tangga. Ketika gue transfer gaji dia nggak ngambil-ngambil. Jadi selama ini gue transfer. Begitu dia mau ngambil nggak bisa. Oke. Dampaknya ke gue apa? Gue repot jadinya. Iya. Gue harus nemenin dia ke bank. Jadi lebih ke prihatin melihat banyak kebijakan-kebijakan ya. Betul. Gitu. Oke. Tapi lu sendiri pilih siapa waktu presiden? Ini penting nih ditanya dulu nih. Gue Ganjar Mahfud. Ya bebas dong. Iya. Jadi komposer bisa 02 ya masa gue nggak boleh, ini sah-sah aja. Iya. Tapi emang kita harus peka terhadap politik kan akhirnya seperti ini hasilnya. Ketika lo bukan milih gagasan, bukan milih ide, malah milih orang joget-joget ya jadi seperti ini. Emang yang dirasain sekarang apa? Banyak sekali. Banyak kebijakan-kebijakan yang justru yang berdampaknya ke rakyat kecil. Banyak sekali PHK. Itu PHK sangat berat loh, belum lagi lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Itu kan sama, lihat deh, setiap ada pembukaan lowongan kerja dimanapun. Contoh yang paling dekat di DKI. Formasi yang dibutuhkan cuma 1.000 orang, yang daftar 20.000 bayangin coba. Kita bicara DKI kemarin ya, ada formasi dibuka untuk damkar loh, cuma 1.000, tapi yang daftar 20.000. Belum lagi yang di Bekasi kemarin, yang job fair. Bludak ya? Buduh. Tapi ngerasa nggak sih perekonomian akhir-akhir ini nggak baik-baik saja? Ya. Daya beli masyarakat itu turunnya, kata UMKM ya, kata teman-teman gue ya semuanya ya, turunnya itu drastis banget. Ya kalau gue ngelihatnya UMKM mungkin iya, tapi kalau gue lihat dari Gojek ya, misalnya ojek online gitu, misalnya gue naik itu, sering gue tanya-tanya tuh, gimana? Waduh mas, jauh. Belum lagi potongan aplikatornya besar banget. Gue tuh sering naik Gojek, kalau pulang gitu, naik Gojek gue tanya gimana, waduh berat banget. Nah ini permasalahannya yang gue pengen tanyain adalah, ini karena dunia atau ini karena era pemerintahannya? Itu bukan
bukan kalau kata Wakil Menteri Kebudayaan, bukan domisili gua untuk membahas itu. Tapi lu paham ya pertanyaan gue kan? Paham. Ya kan maksudnya Karena kayak gue gini bukan loh. pakar di bidang ekonomi, bukan. Gue nggak paham. Tapi memang dampaknya, kalau memang dibilang ekonomi kita melemah, iya. Lu tanya kemana-mana orang dagang pasti, apalagi toko-toko, waduh sepi banget. Kemarin gue benerin mobil gue ke MGK, Kemayoran. Itu toko sepi semua. Bayangin coba. Gue tanya, Ci, rame nggak? Aduh mas, sepi banget nih. Kayaknya emang benar apa yang disampaikan dokter tadi. Ekonomi yang kayaknya lagi tidak baik-baik saja. Banyak pedagang yang ngeluh pada waktu lebaran aja, di mana biasanya kan lonjakannya luar biasa. Ini pada waktu lebaran, pada waktu puasa kemarin, pedagang-pedagang kecil tuh ngerasa omsetnya itu benar-benar drop, jatuh beda banget dengan tahun sebelumnya. Bahkan pada saat lebaran aja banyak yang nggak bisa mudik karena nggak ada duit katanya. Ya betul. Nah, pertanyaannya ini, tadi kan relate dengan yang tadi PHK massal di mana-mana, karyawan mencari kerja, job fair di mana-mana, bludak. Nah ini pertanyaan halusnya nih, dengan nada yang lemah lembut nih gue bertanya. Madado. Ini karena dunianya yang lagi tidak baik-baik saja, atau pemerintahannya yang lagi tidak baik-baik saja? Supaya kita nggak salah serang nih. Nah gue juga gak mau nyerang juga, tapi kalau terkait ekonomi gue juga gak paham juga gimana. Tapi kenyataan di bawah memang terlihat ekonomi tuh sedang tidak baik-baik saja. Dan kita nggak tahu karena Nggak tahu apa. karena apa. Itu real berasa ya? Berasa banget itu. Ke semua sektor menurut gua. Ke semua sektor. Semua sektor. Jadi ini bukan cuma ke satu sektor, ke semua sektor berasa semua. Semua. Ya? Wah. Tapi pajak makin naik. Pajak makin naik. Karena mungkin negara ini bingung mau diapain. Bukan negara bingung. Negara ini butuh uang besar untuk menjalankan program-program yang diinginkan Pak Prabowo. Gitu. Program 3 juta rumah rakyat. Program MBG gitu loh. Makan bergizi gratis. Ini program bagus. Gue pribadi bagus. Ngasih makan anak Indonesia. Tapi apakah seurgensi itu? Ini kita analogikan ya. Hewan, binatang. Itu tahu cara dia kasih makan anaknya. Binatang loh, yang gak punya pikiran. Mereka tahu cara kasih makan anaknya. Jadi menurut gua, kalau memang MBG ini bisa malah, emang niatnya bagus untuk kasih makan anak kecil, nanti ekonomi di bawah hidup, kan gitu kan. Jadi ntar ada MBG ini punya vendor-vendor yang UMKM, tapi kan vendornya ini bukan UMKM kalau kita lihat. Malah orang-orang besar vendor-vendornya. Mereka harus punya tempat 500 meter, harus punya mobil, harus punya tray, tuh piring tuh mahal itu. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh UMKM. Oleh orang yang punya duit. Akhirnya yang hidup siapa akhirnya? Ekonomi berputar di mana? Dia di orang-orang atas aja. Begitu. Niatnya bagus. Nah makanya mekanisme ini yang menurut gua harus dipelajari oleh pemerintah pusat gitu. Jangan asal melempar kebijakan tanpa melalui riset dulu. Oke, jadi menurut lo apa yang salah sih? Dari awal pelantikan apa yang menurut lo salah? Enggak ada yang salah. Mereka dipilih secara konstitusi udah benar, dipilih oleh rakyat gitu kan, diakui oleh konstitusi, ya kita menghormati itu. Kita hormati yang menang, kita lihat seperti apa ke depannya, program-program yang dilakukan seperti apa. Kalau MBG itu adalah program unggulan mereka pada saat kampanye, ya dijalankan. Tapi mekanisme di bawah itu harus benar. Jangan sampai keracunan. Ini udah sering loh keracunan. Ini terakhir di mana? Di NTT, coba nggak salah. Keracunan. Ini kan tidak ada QC di bawah. Asal aja kasih. Belum lagi ada kebijakan kemarin di Sleman yang mencicipi makanan ini guru. Kan gila namanya. Guru suruh cicipi makanan. Yang harus cicipi makanan ya vendornya. Makanan ini beracun apa enggak gitu loh. Jangan guru. Ntar guru mati gimana keracunan. Libur sekolah jadinya. Ya kan libur jadinya apa? Jadi terhambat pendidikan kita deh. Ya kan? Maksud gue gini, memang kalau memang MBG belum bisa dilaksanakan secara serentak, ya pelan-pelan. Kasih simbol dulu di kota-kota besar, seperti ini loh. Atau kalau mau kasih MBG buat daerah-daerah terluar, perbatasan, yang sulit dijangkau. Itu kasih menurut gue. Itu lebih tepat sasaran daripada di kota. Di kota emaknya udah pasti bisa ngasih makan anaknya. Yang dibutuhkan saat ini adalah pendidikan gratis, kuliah gratis, itu. Seragam, oke lah sekolah udah gratis seragamnya. Bukunya, itu dikasih gratis harus pemerintah. Gaji guru, itu paling sensitif itu. Gue pernah ke Aceh.
Gue ke Aceh, gue ketemu salah satu guru, dia ngomong, gaji saya Bang Doni itu 250.000. Baru dibayar 3 bulan sekali. Menggunakan dana bos. Itu pun kalau 3 bulan bisa 6 bulan sekali, bayangin. 250.000. Boleh cek. Pembantu aja nggak segitu loh. Nah itu dia, 250.000 gaji guru honorer. Bayangin coba. 3 bulan sekali pula. Baru 3 bulan sekali bayar. Mungkin kemungkinan bisa 6 bulan sekali. Dia hidupnya kayak gimana ya? Nah makanya itu. Terus ditambah lagi Menteri Pertanian bahas soal di Jepang. Harga beras 1 kilo 100.000, mereka tenang-tenang aja. Kayak gini loh, kayak gimana loh. Kayak gue ngelihat ini komunikasi pemerintah ini yang gak benar, bos. Gak punya empati. Yang paling salah dalam pemerintahan ini adalah komunikasinya menurut gue. Masa sih? Komunikasinya. Kan sudah endorse banyak artis. Gini loh, nge-endorse bener. Salah lagi. Enggak, salah bener. Gila loh, pada saat pilpres tuh endorse artis juga gilaan. Gue kagak ya. Enggak ikut? Enggak kebagian apa? Atau, mungkin budgetnya habis waktu atau itu. budgetnya nggak pas gitu. Komunikasinya menurut gue. Podcast gue juga bukan bahasa pemerintah ya. Tapi gue pengen ngegaris bawahi sedikit. Pemerintahan saat ini kurang adalah komunikasinya. Psikologis orang Indonesia itu pemaaf dan melupakan. Contoh ya, gue kasih contoh. Misalnya. Oh, gue setuju di situ. Hah? Artis besar mana yang nggak collab dengan pemerintahan? Oke, nggak usah jauh-jauh deh. Kita bicara Deddy Corbuzier deh. Komunikasinya bagus nggak? Ini kita bicara beberapa bulan yang lalu ya, terkait dia memarahi anak kecil loh. Makanannya nggak enak. Lu nggak bisa nyuruh anak kecil tuh makanan enak apa nggak enak. Gua waktu kecil aja, makanan yang orang lain, bukan makanan mak gua nggak mau makan. Mungkin dokter juga begitu kali. Iya. Ya kan sama, kita semua manusiawi gitu. Kita akan menyukai makanan yang orang tua kita masak, nenek kita masak, saudara kita masak. Tapi orang lain masak belum tentu suka. Kita ini bermacam-macam suku loh. Ada suku Aceh, ada selera. suku. Beda-beda. Jadi selera makan orang tuh kan tergantung dari orang tuanya. Nah sekarang anak kecil dikasih makan bikinan vendor yang kita nggak tahu siapa. Mungkin vendornya aslinya dari Surabaya, makanannya agak manis atau agak apa gitu kan. Yang biasa orang Sumatera makan pedas, manis banget. Ya pasti nggak suka. Mungkin ada yang biasa makan hambar gitu loh. Dikasih orang yang nggak suka makan hambarnya nggak suka. Yang ini menurut gue yang kurang tepat sasaran gitu. Akhirnya MBG di beberapa daerah dikasih biskuit, bro. Agar semua orang suka gitu. Gitu. Nah ini komunikasi ini nggak benar. Kita balik lagi ke terkait Deddy Corbuzier. Komunikasi kan tugas dia staf khusus Kemenhan pada saat itu. Tugas dia nge-branding Kementerian Pertahanan. Nge-branding Pak Prabowo biar bagus. Bukan ngejelek-jelekin anak kecil. Ditambah istrinya lu nggak relate. Gak relate bos, bukan gak relate. Ini anak kecil yang gak bisa dipaksakan gitu. Mungkin anak SMA mungkin bisa ya, tapi kalau anak SD itu gak bisa dibohongin. Suka gak suka, gak suka gak dimakan maling. Gitu. Tapi pada prinsipnya gue setuju program yang begini. Tapi harus tepat sasaran dan mekanismenya yang benar di bawah. Gitu. Oke, tapi kan usaha pemerintah udah bener merangkul public figure supaya komunikasinya bisa bagus. Tapi gak bagus-bagus juga. Mana coba sekarang public figure yang ngebantu komunikasi pemerintah? Nggak ada. Kita bicara soal DPR kemarin ya. Ini agak ngalor ngidul. Gue juga isu kan banyak banget bro sampai lupa. Kita bicara DPR yang lagi rame kemarin ya. DPR itu yang dipermasalahkan oleh publik apa? Tunjangan rumah, tunjangan beras. Total kita bilang gaji mereka 100 juta. Publik mempertanyakan. Ini buat apa gede banget tunjangan rumah gitu loh. Sedangkan rakyat aja lagi susah punya rumah. Ini beras 12 juta dapat tunjangan beras. Tapi rakyat masih banyak yang kelaparan. Nah ini komunikasi ini yang diperlukan oleh publik. Sebenarnya gampang loh. Kalau memang ada artis yang ngebantu DPR, ngebantu pemerintah, tinggal ngomong. Itu DPR itu. Mereka itu punya daerah pemilihan. Misalnya, siapa ya? Kita bicara siapa artis yang daerah pemilihan siapa ya? Nafa Urbah di mana daerah pemilihannya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nafa Urbah itu mewakili sekian kabupaten kota. Nggak mungkin satu, bisa lebih. Bisa 3 atau 5. Setiap kabupaten kota, mereka pasti ada rumah aspirasi. Ya kan? Ini gue bukan bela DPR ya. Tapi kalau komunikasi lo bagus, publik suka gitu loh. Publik, oh iya juga ya gitu loh. Ini komunikasi ini kan yang nggak pernah disampaikan oleh pejabat-pejabat ini. Kita kembali lagi tadi. Setiap dapil itu punya 5 atau 3 kabupaten kota. Mereka itu, di dapil itu punya rumah aspirasi. Mereka nyewa tuh tiap tahun. Berapa anggarannya? Beras, apa mereka makan 12 juta beras? Enggak. Mungkin mereka beli beras untuk rakyat di dapil mereka. Nah tinggal dijelasin seperti itu ke publik juga paham, oh iya. Tapi kan nggak ada. Malah bilang 3 juta per hari kali 26 hari sekian.
Lah gila bos 3 juta per hari. Enggak gitu komunikasinya. Nah ini komunikasi kayak gitu yang dibutuhkan oleh publik gitu loh. Belum lagi PCO. PCO itu apa tuh? Presiden, apa ya PCO itu tim komunikasi presiden. Presiden Communication Officer. Nah PCO, Hasan Nasbi tuh. Dibilang konten gue hoax lah apa segala macam. Masuk loh. Ke akun resmi pemerintah loh. PCO.id gitu. Akun ini hoax nih, konten ini hoax gitu. Cek fakta hoax dibilang akun gue. Ini kan komunikasi yang saya lalu, maksudnya lu ada influencer, menyuarakan kebenaran terkait rumah subsidi, terus dibikin hoax. Kan nggak boleh kayak gitu. Belum lagi ada kiriman kepala babi ke Tempo. Apa kata PCO nih, kepala PCO? Dimasak aja. Ini kan komunikasi ini nggak bener gitu loh. Minta maaf ya kami akan cari pelakunya siapa. Kan begitu komunikasi yang baik. Kalau orang udah minta maaf pasti kita publik bisa apa? Kan gitu. Mau gaji DPR, gaji pejabat miliaran tiap bulan sebenarnya publik gak ada masalah. Asal kerja lo bener. Ini kerja gak bener dapat komunikasinya jelek juga. Komunikasi jelek. Paling utama sekarang komunikasi. Komunikasinya jelek. Tapi kalau kebijakan sendiri itu benar nggak? Misalnya kita ngomong yang tadi ya, beras ya, tunjangan beras 12 juta. Itu memang ada alasannya? Nah gue gak tahu. Tapi memang ada ditulis gitu kan. Dan itu udah beredar kemana-mana. Dan informasi itu mungkin dari dalam gitu. Untuk dapil. Bisa jadi, gue nggak tahu untuk apa. Tapi kalau gue, misalnya anggota DPR, gue akan menjelaskan. Gue dapat tunjangan rumah 50 juta. 50 juta ini gue buat nyewa rumah di daerah pemilihan gue di sana. Itu setahun sekian-sekian atau tiap bulan sekian. Lu rinci aja, ngalor ngidul aja. Tapi kan udah dijelasin oleh wakil ketua DPR kemarin. Wakil ketua DPR kemarin Pak Dasko menjelaskan bahwa uang tunjangan rumah itu akan habis Oktober. Itu untuk menyewa 600 juta total semua untuk nyewa rumah selama setahun. Ini kan baru kali ini aja kan. Kalau gue jadi DPR, gue akan bilang, misalnya statement tersebut belum ada. Gue kan ngomong kayak gitu ke publik. Sehingga publik, oh iya benar ya, masuk akal. Bukan 3 juta sebulan, kali 26, sekian. Tapi itu memperbaikin gak sih? Karena kan sebelumnya kan itu wakil apa sih? Wakil komisi DPR ya itu ya? Yang 3 dikali 26. Wakil ketua DPR. Wakil ketua loh. Wakil ketua. Itu sudah penjelasan dong berarti. Penjelasan, tapi ngawur. Ngawur bos. Hitung-hitungannya salah. 50 juta itu buat sebulan, dibikin buat kacau lah pokoknya. Dia bilang apa? 3 juta per hari. Bayangin ya. 3 juta per bulan. Saya ngekos 3 juta sehari. Kali 26 hari saya kerja. Sekitar 70 sekian. Nombok saya kata dia. Nombok. 3 juta sehari kamar kayak gimana coba? Dapat hotel loh, bukan kos-kosan. Nah komunikasi ini yang salah menurut gua. Itu loh. Makanya pentingnya komunikasi yang baik terhadap rakyat tuh itu. Gitu. Nah sekarang kita nilai itu dulu. Itu komunikasi yang jelek atau sebenarnya dua-duanya ada tujuan penciptaan anggaran itu yang sudah jelek? Anggaran itu dari dulu juga sudah ada. Kenapa perlu diributkan sekarang? Anggaran itu dari dulu. Itu dari tahun kemarin juga udah ada. Dari bulan Desember sudah dibahas anggaran rumah. Karena begini, anggaran rumah tersebut yang gue riset ya, yang gue baca ya. Gue juga nggak mau juga mengkritik pemerintah dengan data yang salah gitu. Jadi ketika tahun lalu, jadi rumah dinas DPR di Kalibata itu udah gak ada lagi. Tadinya anggota DPR RI dapat rumah dinas di Kalibata. Sekarang udah nggak boleh lagi. Nggak tahu tuh mau diapain, mau diambil sama negara, gue nggak paham. Yang punya negara gitu kan, mau diapain lagi, gue nggak paham. Oh nggak dikasih lagi? Nggak dikasih lagi. Nah makanya dapatlah duit tunjangan rumah untuk menyewa rumah. Karena anggota DPR RI ini kan nggak semua orang Jakarta. Ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan. Harusnya. Nah makanya difasilitasi kalau komunikasinya bagus, publik juga akan terima. Kan itu jadi masalah kan ketika komunikasinya berantakan. Belum lagi yang tolol-tololin rakyat lagi. Mau bubarin DPR, tolol rakyat gitu. Ya memang nggak masuk akal juga sih bubarin DPR. Karena tanpa ada DPR nggak ada yang check and balances kan menurut gue gitu. Iya. Ya kan nggak ada yang bikin anggaran kan DPR semua. Terus siapa yang akan mengkritik atau sebutannya untuk badan-badan yang lain? Bukan. DPR ini kan tugasnya adalah dia itu pengawasan. Siapa akan mengawasi pemerintahan kalau bukan DPR gitu. Ya statementnya sebenarnya benar. DPR ini mulia tugasnya bos. Kalau amanah gitu loh. Mulia tugas DPR nih. Dia mewakili daerah pemilihan dia dari Aceh, dari Kalimantan, mewakili suara mereka agar didengar di pusat. Ketika mereka dapat anggaran, dapat program, harus dibuang lagi ke daerah. Bantu petani kasih traktor, kasih beasiswa buat masyarakat susah. Bagus mulia bos.
Kalau amanah mulia. Nggak mungkin dibubarkan juga dong. Nggak mungkin dibubarkan, karena kan bagian dari pengawasan. Iya. Gitu. Berarti statementnya juga benar, cuma menyakiti hati masyarakat. Nah, ini komunikasi gini akhirnya salah. Publik akhirnya nangkepnya, udah bubarin aja DPR. Belum lagi pada saat isu waktu itu PHK, lapangan pekerjaan susah. Ini nih, siapa nih? Wakil Menteri Tenaga Kerja waktu itu, Emmanuel Ebenezer Noel. Apa kata dia? Lu pergi aja sono, nggak usah balik lagi. Coba kayak gitu coba. Ini kan kekesalan publik ketika PHK massal banyak, pabrik-pabrik tutup, lapangan pekerjaan nggak ada. Publik punya inisiatif, apa gue keluar negeri aja ya? Kita kabur aja dulu yuk, keluar negeri. Ditanggapi pemerintah apa? Lu kabur aja nggak usah balik lagi. Kan kacau komunikasi kayak gitu. Sabar ya, harusnya kayak gini. Sabar ya, sebagai pemerintah di contoh ya. Sabar ya, ini pemerintah baru berjalan 6 bulan, 10 bulan. Kami akan mencoba membangun membuat lapangan pekerjaan lebih banyak buat publik. Tapi minta waktu. Kan enak gitu, walaupun lu bohongin rakyat gitu. Bener nggak? Walaupun lu bohongin rakyat sebenarnya. Tapi komunikasi kayak gitu suka. Lo pernah waktu kecil ya? Pernah minta beli mainan sama nyokap lo dong, gitu kan? Sorry gue ngomong lo gue nih. Lo minta beli mainan sama nyokap lo. Mah minta beli mobil-mobilan. Gak ada. Kita tersinggung kan? Iya. Tapi nyokap lo bilang, sabar nak ya, bulan depan kita beli. Nanti mama dapat duit. Padahal belum tentu juga malu dapat duit. Senang nggak dengarnya? Ya, dengar seneng kan? Oh iya, nyokap gue baik banget. Itulah yang dibutuhkan sama publik tuh seperti itu gitu. Komunikasi seperti itu. Tapi kalau kayak gitu terus malah jadi gunung nggak sih? Jadi gunung. Nah, dengan komunikasi seperti itu, tapi juga harus ada ininya loh. Harus kerjanya ada juga. Kerjanya juga gitu loh. Lu udah bohongin rakyat, otomatis terdepan lu janjiin. Jangan tiap tahun lu janji, habis selesai. Nggak bisa gitu juga. Sabar ya. Iya. Periode berikutnya. Itu loh maksud gua. Ini sebenarnya apa ya? Saya butuh 2 periode. Analogi sederhana aja, komunikasinya dibagusin lah gitu loh. Indonesia gelap, kau yang gelap. Waduh, kacau banget gila loh. Kaget. Jadi publik waktu dibilang kau yang gelap, kaget loh. Nggak boleh kayak gitulah, ya kan? Lu dibiayai rakyat, lu digaji oleh rakyat, lu mendapatkan fasilitas negara yang dibiayai dari pajak rakyat, ya maksudnya agak bagus lah komunikasinya. Siapa yang salah nih? Siapa yang harus kita perbaikin? Nomor 1 siapa dulu yang harus perbaikin? Pak Prabowo harus tegas ke bawah, komunikasi yang bagus. Pak Prabowo. Gue lihat Pak Prabowo belakangan ini ya, gue bukan pemilih dia. Tapi gue ngelihatnya udah mulai kayak sepertinya, kayak misalnya kayak dalam kasus hukum gitu lah kan. Ini hukum saat ini kan dipermainkan, bos. Tom Lembong, Hasto Kristianto. Ini kan dendam ke penguasa sebelumnya. Tom Lembong nggak tahu salah apa, dan Hasto Kristianto mungkin terlalu banyak membuka aibnya penguasa lalu, sehingga mereka tidak berbuat yang dituduh. Misalnya Tom Lembong, dia membuat kebijakan, lucu nih bro. Dia ditangkap, ditahan, dipenjara, divonis, dituduh bersalah karena mengeluarkan kebijakan yang memperkaya orang lain. Ini agak aneh menurut gue. Pada saat itu Indonesia butuh gula, jadi impor gula. Dan kebijakan impor tersebut dilakukan oleh menteri-menteri sesudahnya, bahkan sebelumnya juga ada. Lah kenapa Tom Lembong ditangkap gitu? Dan ini atas arahan presiden ditangkap. Hasto Kristianto, yang menyuap namanya Harun Masiku. Pemberi suapnya namanya Saiful sudah ditangkap. Penerima suapnya wakil ketua KPU sudah ditangkap. Yang ditangkap Hasto Kristianto. Karena berdasarkan ucapan orang-orang, katanya dia yang nyuruh gitu. Lo lucu nggak? Ya, dokter ditangkap cuma gara-gara ucapan anak buah. Iya, kayaknya si dokter deh yang nyuruh. Lo nggak boleh nangkap orang katanya nggak boleh dong. Bukti dulu. Lo kalau mau nangkep harus masukinnya dulu tangkap. Penjarain dia, terbukti apa enggak dia emang ada Hasto Kristianto, baru di Hasto Kristianto dipanggil. Ini kan enggak. Begini loh, penguasa tajam ke bawah, ke oposisi, termasuk oposisi, tapi tumpul ke atas. Tujuannya apa tujuannya? Gua nggak tahu, contohnya Sylvester lah. Dia udah dituduh bersalah, udah divonis bersalah, ya. Dia terpidana nih, Dok. Udah divonis, harusnya kan ditangkap. Sampai saat ini nggak ditangkap, pengen coba. Ini kan sebenarnya penegakan hukum yang nggak benar, gitu. Nah, tapi gue lihat kemarin kayak Pak Prabowo ngasih abolisi buat Tom Lembong, kasih amnesti, itu udah benar kok, makin gaduh, makin nggak percaya publik sama. Berarti bagus dong. Ya kan bagus, gue bilang Pak Prabowo belakangan ini. Dia mulai merapikan nih gue lihat. Nah, tinggal orang-orang yang di bawah ini nih. Bahkan kemarin si Noel yang kemarin nyalek dari Gerindra nggak dibela. Berarti lu secara umum masih optimis dengan presiden? Masih optimis gua.
Cuma sistem di bawahnya. Di bawahnya ini dirapikan. Kebijakan jangan offset mulu. Ada terus. Tiba-tiba Bu Sri Mulyani, dulu gue kagum dengan Pak Bu Sri Mulyani. Kagum gue. Sekarang tiba-tiba ngomong, apakah gaji guru dan dosen harus ditanggung oleh negara atau dari masyarakat? Itu kan seakan-akan kan beban banget. Jadi kalau sebenarnya benar ya, yang video AI beredar itu, yang kayak guru dan dosen adalah beban negara, itu AI, itu hoax. Tapi kalau kita lihat konteksnya, seakan-akan Bu Sri Mulyani mengatakan, apakah gaji guru harus ditanggung oleh negara atau iuran dari masyarakat? Itu kan terlihat kayak beban guru ini. Ini kan kebijakan, saat ucapan itu kan hati-hati menurut gua, sensitif, di mana guru lagi guru prihatin banget, berjuang di bawah, gaji 250.000, bahkan ada yang 100.000 gue lihat di sosial media tuh, bilang sedih bos ngeliatnya. Tapi anggaran kita pendidikan paling tinggi, 20%. Oh sekarang, iya, makanya kemarin tuh kan, kayaknya ada pemerintah juga melakukan, ini ya, pergeseran anggaran. MBG dikurangin, akhirnya buat pendidikan. Tapi maksud gue kayak gini ya, kita bertahun-tahun anggaran paling gede kan pendidikan. Katanya sampai 20% anggaran pendidikan. Iya betul. Tapi kalau dari dulu sampai sekarang masa pendidikan gak selesai. Nah, itu gue juga bingung juga itu tuh. Sebenarnya apa ya bisa dibilang ya? Gue juga emang mental pejabatnya ini emang udah korup. Susah jadinya. Apapun itu anggarannya sama dia diaping lah, diapain lah segala macam. Sehingga kurang berdampak ke bawah akhirnya. Ini menurut gue ya pribadi, gue ngeliatnya seperti itu. Apalagi dengan kejadian Noel kemarin gitu kan, rupanya dia memeras buruh, itu kan kesian banget. Sertifikasi K3 itu kan kesian menurut gue. Itu baru Noel, belum di kementerian-kementerian lain, banyak. Gue banyak dapat laporan itu banyak. Cuma kan gue tanya, lo mau ngomong gak? Gue bikin konten nih, gak mau, dia takut. Banyak bos. Lu gak takut? Dibilang takut, ada takut-takutnya juga sih. Cuma kan yang kita kritik kebijakan. Pak Prabowo kemarin ngomong di sidang tahunan di DPR, silakan kritik kami, gak ada masalah. Kebijakan loh ya, bukan pribadi. Gue gak pernah kritik pribadi. Gak pernah gue kritik pribadi, kebijakan. Kebijakan yang tidak pro ke rakyat. Mungkin kalau gue gak bikin konten lagi berarti udah benar berarti. Antara udah benar atau gue ditangkap. Atau dibayar. Enggak lah, kalau gue kurang. Kalau dibayar banyak sih yang mau ini, cuma enggak. Tapi ngerasa nggak ya? Ini gue rasain ya. Terutama 2024, 2025 ya. Gue ngerasa pajak tuh naik terus. Dia tanpa kita sadari naik terus. Kita itu sudah selangkah mendekatin Amerika. Negara maju ya kita ngomong ya. Selangkah mendekatin dia. Kalau di negara maju kan memang kan semua pajak ya. Semua dikit-dikit pajak. Pajak penghasilannya memang tinggi sekali, melakukan ini pajak, sini pajak, pokoknya kanan kiri semuanya pajak semua gitu kan. Aku ngerasa di Indonesia ini sudah mulai mendekatin di sana. Pajak ini naik, ini 12%. Yang di sebelah sini e-commerce ada lagi, yang tadinya nggak ada kan, tadi sekarang ada nih. Sampai ojol pun dipajakin juga. Bener. Iya betul itu. Jadi ketat banget kan, ngerasanya kan. Ya mungkin negara udah bingung mau ngambil dari mana. Jadi rakyatnya dipajakin. Ada beberapa negara yang sukses karena pajak dinaikin, ada juga negara tanpa pajak rendah juga naik, rakyat makmur juga ada. Kayak wilayah daerah-daerah Arab sana tuh pajaknya rendah tapi negara makmur. Iya, apakah karena pajak kita yang naik ini, apakah karena kita sudah selangkah lagi lebih maju mendekati negara maju gitu? Enggak gitu juga analoginya. Analoginya bukan gitu. Menurut gua ini justru pemerintahan harus benerin. Pejabat-pejabat harus benerin. Anggaran itu benar-benar harus digunakan sebaik-baiknya. Nggak ngasal gitu. Nggak asal ngelempar kebijakan, asal ngelempar program, tapi nggak tepat sasaran. Itu menurut gua salah satu langkah yang harus dilakukan Pak Prabowo. Benar-benar bersih-bersih. Ini Noel menjadi momen untuk melakukan hal-hal yang baik ke depan menurut gua untuk pemerintah. Tapi Noel minta amnesti.
Ya nggak bisa lah, lu belum apa-apa udah minta amnesti, gimana? Lu ketahuan meras orang sama amnesti, nggak bisa. Lu dipecat langsung kemarin kan dari Dipecat wakil menteri. langsung. Iya, udah dikeluar diteken suratnya. Amnesti nggak semudah itu lu amnesti. Tapi kenapa kalau misalnya kita pada waktu kampanye kan semua ngomong Indonesia ini negara kaya ya. Kaya banget, Sumber daya alam kita itu luar biasa kaya kan. kaya banget. Ada nikel. Semua ada, Ada emas. semua. Gas, Ada gas. minyak, semua ada. Tapi kita kenapa jadi masih banyak kemiskinan? Ya karena yang mengambil manfaat tambang-tambang gitu ya orang-orang atas saja. Beda sama Arab Saudi yang cuma punya minyak. Cuma punya minyak dan gas ya, gue nggak tahu minyak ya, dia lebih cenderung ke minyak. Tapi mereka, makanya kemarin kan ada Prof Stella ngomong kan, tidak ada negara maju karena sumber daya alamnya, ini ngawur. Emang bahaya bos, lo sepinter-pinter apapun, masuk pemerintahan bisa jadi bodoh. Pinter Prof Stella tuh. Tapi karena untuk membantu nge-branding pemerintahan ini, dia mengeluarkan statement, tidak ada negara yang maju karena sumber daya alamnya. Ini salah. Tuh di Arab tuh karena sumber daya alam semua maju. Dubai, Uni Emirat Arab, Kanada. Kanada apa yang bisa dibuat? Nggak ada. Tapi dia memanfaatkan sumber daya alamnya tuh untuk kesejahteraan rakyat. Arab lah kita bilang tuh, gila. Mereka memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Kita mah kagak bos, untuk kesejahteraan oligarki aja di atas. Nggak ada. Kalau dikelola dengan baik, sebenarnya menurut gua sumber daya alam ini bisa menghidupi semua. Sangat bisa. Oke. Apalagi yang harus kita perbaikin? Kalau DPR komunikasinya pertama ya. Terus kalau bisa ke depan juga hindarilah hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat. Buat gue itu. Mungkin kemarin pas kampanye lu suka ngeliat joget-joget, sekarang hindari karena kondisi ekonomi yang lagi kurang baik-baik saja, rakyat juga butuh pekerjaan, banyak rakyat yang masih miskin. Hindari hal-hal yang joget-joget itu, hindari. Apalagi kemarin di ruang sidang tahunan DPR, nggak pantas menurut gua. menyakiti hati masyarakat. Hindari hal itu. Lo mau gaji 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, tapi lo harus amanah dengan rakyat. Menurut gua itu yang harus dilakukan DPR. Sebenarnya kalau kita ngelihat ya joget di ruang parlemen ya kita ngomong ya biasa aja sih sebenarnya. Nggak biasa, baru kali ini. Enggak sih, kalau misalnya rakyatnya sejahtera harusnya biasa aja kan. Kalau rakyat sejahtera, lo mau joget-joget, jungkir balik sampai kejedot tiang listrik, nggak apa-apa. Bener. Iya kan, bener kan? Ya Bermasalah. kan ada lagu. Iya. Lu bayangin kalau misalnya ada lagu, Iya. ada musik. Iya. Di ruangan DPR gitu Iya. kan ada lagu kan. Ya kita joget semuanya terus kayak gini semuanya kan. Kan lucu juga bro. Sebenarnya kalau rakyat sejahtera ya kan, semua angka kemiskinan juga. Berarti jogetnya nggak masalah nggak ada dong. masalah. Cuma kan kondisi ekonomi. Kondisi ekonominya yang menyakitin masyarakat. Makanya menurut gua ya pejabat-pejabat harus menyesuaikan juga. Apa yang nggak disukai sama publik, apa yang disukai itu harus lakukan. Cuma kalau misalnya mereka berhasil buat masyarakat sejahtera, mereka mau joget, mau happy-happy, mau apapun juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lo mau lompat dari Monas kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Rakyat pasti, apapun itu pasti suka. Lo punya pemimpin yang amanah, segala macam, rakyat pasti suka. Pasti dibela lo para rakyat. Bener. Tapi kalau lo nggak amanah, hobi lo menyakiti perasaan rakyat, oh udah susah deh kayak gitu. Udah nggak peduli lagi. Sekarang kayak Nafa Hurba kemarin kan diserang. Terus sekarang dia bikin statement akan memberikan gaji dia untuk guru honorer. Nggak kena lagi, karena udah hilang kepercayaan. Nggak bisa. Nah kalau mau lo tetap bukti nyata, lo lakukan itu. Begitu lo turun ke dapil lo, daerah pemilihan lo buktikan itu. Konsisten, jangan sebulan 2 bulan doang untuk ngalin isu. Semua sampai 5 tahun buktiin. Tapi kemarin kan juga dari wakil presiden kesel liatnya. Kesel kenapa? Dia kok yang menormalisasi joget-joget. Coba cari kontennya, lo perlu nih tim kreatif cari kontennya. Dia pernah ngomong, apa salahnya joget-joget? Coba cari, pasti ketemu. Yang menormalisasi joget-joget kok dia kok. Yang menormalisasi joget-joget di istana bapaknya. Zaman SBY pernah nggak joget-joget di istana? Nggak ada. Nyanyi ada. Tapi joget-joget nggak ada. Sampai masak semua joget nggak ada. Nggak ada. Mereka kok menormalisasi joget-joget. Apa dibilang nggak suka? Nggak usah lo cuci tangan, nggak usah, nggak suka gua. Semua awal mula kerusakan bangsa ini dari keluarga dia. Kenapa lu ngomong seperti itu?
Konstitusi udah bener dirusak sama dia. Belum waktu tahun lalu, bulan Juni apa yang demo di DPR itu akibat DPR disuruh merubah undang-undang pilkada untuk agar menguntungkan si Kaesang untuk nyalon kepala daerah. Karena umurnya belum cukup pada saat itu. Pelan-pelan aja, Pak. Enggak pelan-pelan, ini fakta bos. Ini fakta. Jadi Gue mau tayang. Tapi ini fakta, lo boleh cari. Yang gue sampaikan ini adalah hal-hal yang sudah terjadi. Gue nggak mungkin bicara hoax, nggak mungkin. Lo tayang aja. Yang kena paling gue. Gak ada bilang gitu, gak ada. Bagian dari mereka semua itu. Gitu. Ya gue ngomong apa adanya aja. Gue nggak ada masalah sama dia. Sekarang gue tanya dengan lo. Kalau lu pikir seperti itu, gue coba kontra ya. Oke. Tapi kenapa masyarakat yang cinta banget? Sama siapa? Ya, buktinya menang. Buktinya dipilih. Oke. Standar kepuasan masyarakat tuh tinggi loh. Bahkan kalau misalnya lu kemarin kita survei kepuasan terhadap presiden, tinggi loh. Gue nggak bisa membantah juga hasil survei ya. Ya kalau kita ngomong seperti sekarang ya, lu tuh sendirian bro. Lu sekarang yang lu pilih berapa persen? 16. Sorry ya. Gak apa-apa. Di sebelah sana 58%. Ya apapun itu kan lo bilang sendiri. Mereka menggunakan artis untuk endorse. Ya wajar-wajar aja, sah-sah aja pada saat itu. Ya artinya disukain dong. Disukain. Lu boleh komplain apa aja, lu boleh ngomong ini, boleh ngomong itu, boleh ngomong. Ukuran tidak disukainya ketika mereka mencoba merevisi undang-undang pilkada di tahun kemarin. Orang tahu, tapi kan tetap menang. Sekarang gue kita bicara setelah menang. Pertanyaan gue adalah, kenapa kalau menurut lu orang itu ada yang salah nih. Tapi kenapa tetap dicintai? Yang mencintai siapa? Setelah kapan mencintainya? Hah? Setelah kapan? Setelah periode dia habis, siapa yang mencintai dia? Nggak ada. Dicecar ijazah palsu lah, apapun segala itu. Dia nggak pernah, sebenarnya kan simpel. Kalau memang, kita bicara apa nih? Penguasa yang lama nih. Kita bilang Pak Jokowi lah. Kalau memang Pak Jokowi memang ijazahnya tidak palsu, gue juga nggak yakin juga ijazah palsu. Oh, tapi harus dibuktikan. Kepentingannya apa buktikan ijazah Pak Jokowi? Biar nggak gaduh negara ini gitu loh. Biar Roy Suryo nggak ngomong-ngomong terus gitu loh. Itu juga pusing juga Roy Suryo tampil di TV, bos. Tapi kan maksudnya ijazahnya asli atau palsu kan nggak ngefek apa-apa. Nggak ngefek apa-apa, tapi tidaknya terbukti kalau dia dibohong gitu. Udah SMK bohong. Bangun IKN nggak pakai APBN bohong. Banyak bro kebohongan yang dilakukan sama dia. Ya kan nggak relate tapi kan. Kalau misalnya kalau ijazahnya benar-benar asli kan bukan artinya IKN-nya jahat atau sempurna kan. Nggak relate kan. IKN nggak jahat, IKN belum sempurna juga. Atau mungkin karena haters saja pengen mencari-cari. Masalahnya dia membuktikan ijazah itu juga untuk apa juga. Ya biar publik gak gaduh kan gitu loh. Nih dokter nih gue tanya. Dokter ijazah lu palsu lu. Lu lihat bikin jalan pramuka. Lu terima gak ngomong kayak gitu? Gak terima. Nah, lu bakal bukti tunjukin gak ijazah lu? Harusnya langsung. Nah itu loh. Simpel itu aja. Gak terima kan? Gue juga gak terima. Ijazah lu palsu lu gak sekolah waktu itu. Enak aja lo nih ijazah gue. Udah selesai. Gak gaduh publik. Ini kan tiap saat Roy Suryo udah panggung akhirnya Roy Suryo. Tiap hari Roy Suryo kita lihat. Ijazah palsu bro. Ini gak kalau dicintai sama rakyat. Kalau tadi dokter bilang, dia bukti dicintai rakyat. Rakyat mana? Dulu iya. Gue bahkan mencintai Pak Jokowi. Sangat mencintai bro. 2014 cinta banget sama dia. Orang sederhana. Begitu kampanye pakai kemeja 100.000. Celana 150. Sepatu 200.000. Tanpa jam tangan. Telah diginiin. Kita bangga bro. Tapi Jokowi adalah kita. Orang rakyat biasa bisa jadi presiden. Kita bangga. Orang baik bos. Tapi nggak ada tapinya. Begitu masuk periode kedua bro. Si Resi Anwar, kalau nggak salah, pernah wawancara interview. Bapak, anak-anaknya tidak ada yang mengikuti jejak Bapak sebagai politik. Anak-anak saya nggak suka di politik. Gitu. Tiba-tiba 2020 nyalon wali kota bro. Menantunya wali kota pengen. Di situ gue udah mulai, waduh, ngeri juga nih. berubah pikiran. 2023. Pak benar apakah Mas Gibran mau dijadikan
wakil presiden. Ya nggak mungkin lah, baru 2 tahun jadi wali kota. Tiba-tiba, ya namanya orang tua pasti mendukung gitu loh. Bisa nggak seperti itu coba? Bisa nggak lo pejabat publik ya, pimpinan negara, lo berbohong terhadap publik coba? Nggak, kita ngomong realistis aja gitu. Maksudnya ngomong apa adanya aja gitu. Tapi bagi gue sih selama nggak merugikan masyarakat sih nggak ada masalah. Yang penting masyarakat sejahtera sih. Masalahnya sekarang masyarakat Belum sejahtera. Sejahtera enggak? Enggak. Berarti kita sepakat terjadi penurunan ya? Kalau gue sih ngeliatnya ya. Kesejahteraan masyarakat. Iya. Kesejahteraan masyarakat terjadi penurunan. Kalau hukum? Hukum apa nih? Gue bukan pakar hukum sih, gue cuma ngeliat secara... Iya, lihat secara umum aja. Hukum di kita secara umum sampai sekarang penurunan atau peningkatan? Hukum ya, gue gak terlalu inilah. Tapi dengan kasusnya Tom Lembong dan Hasto Kristianto kemarin, menurut gue penurunan. Hukum dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Itu gak bagus. Itu baru Hasto, belum yang lain-lain bro. Banyak penegakan hukum yang gak benar, banyak. Itu yang kasusnya naik, yang tinggi banget kan Tom Lembong. Tapi Gitu. lu keras kayak gini ada yang pernah negor lu gak? Oh, ada banyak. Jangan terlalu keras. Ya oke, gak ada masalah. Tapi kan gue juga ngomong ke dia, gue kan kebijakan. Ya udah kalau kebijakan gak apa-apa. Jangan pribadi. Ya gue gak apa-apa pribadi. Gue pernah gak bahas siapa joget-joget, gak pernah. Tapi lu ngomong kayak gini aja, kalau lu suruh perbaikin, lu bisa gak perbaikin? Perbaiki apanya tuh? Apa yang terjadi sekarang? Gua dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Ya nggak bisa, udah rusak nih sistem negara ini. Sulit bos. Jadi kayak gimana cara perbaikinnya? Coba Ya, supaya kita nggak kritik aja. Gue nggak tahu seperti apa ya, tapi ya minimal harus semua kebijakan harus menyentuh rakyat lah gitu. Menurut gue gitu. Paling utama gitu. Harus pro ke rakyat semua kebijakan dan dirasakan oleh rakyat banyak. Jangan cuma kebijakan ini tapi di rakyat juga nggak kebijakan diucapin. Oh kita bikin kebijakan ini tapi nggak berdampak. Atau kayak gini kayak gue bilang deh. Selama kita menikmati banyak presiden, menurut lu kebijakan presiden siapa yang paling? Gue belum melihat ya. Belum melihat karena di setiap kepemimpinan mempunyai permasalahan yang berbeda-beda gitu loh. Tapi gue suka awal-awal Jokowi dulu, suka. Jujur gue. Suka banget gue. Bener-bener semua kebijakan yang dilakukan tuh benar-benar menurut gua pada saat itu ya benar-benar berdampak untuk rakyat gitu. PIP Kartu Jakarta Sehat mulai dari DKI itu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, akhirnya kan diaplikasikan ke nasional itu bermanfaat. Dana desa Pak Jokowi berarti itu 1 desa 1 miliar itu sampai sekarang bermanfaat. Itu kebijakan-kebijakan itu yang bagus. Gua objektif, yang bagus-bagus yang buruk-buruk. Makanya itu pertanyaan gue di awal tadi yang gue bilang tadi. Ini Ya, sebenarnya waktu pemerintahan Jokowi awal gue masih suka, jujur aja. ini sebenarnya yang bermasalah ini pemerintahannya. Pemerintahan mau apa enggak Atau gitu aja. dunia lagi tidak baik-baik saja sehingga pemerintahan siapapun yang duduk di sana itu nggak akan bisa buat ini jadi baik-baik saja. Gini Paham loh. nggak sih? Paham. Gini, sekarang kan kita lagi utang ke luar negeri segala macam gini loh. Kalau gue pribadi ya, misalnya gue mengambil utang dipinjol gitu ya. Gue ngambil utang dipinjol 10 juta, 20 juta. Ini untuk usaha yang benar. Untuk mensejahterakan rumah gue, istri gue, anak gue, dan lain-lain. Itu boleh-boleh aja menurut gue. Tapi kalau kita ngambil utang luar negeri untuk negara, tapi negara nggak makmur-makmur, ini tanda tanya. Ini apa? Banyak loh orang utang ke bank untuk modal usaha dia agar sukses, agar bisa expand, bisa maju dan lain-lain. Banyak. Mungkin dokter juga ngambil utang di bank untuk usaha, mungkin ada gitu. Tapi untuk maju gitu. Makanya kalau negara ngambil utang di luar negeri, sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran negara ini, gue rasa publik nggak ada yang marah. Tapi begitu APBN ini digunakan asal-asalan, pasti publik marah. Apalagi pejabatnya dengan segala macam gayanya itu. Tapi publik bisa marah ya. Kemarin lo ikut demo nggak? Kemarin nggak gue. Gue terakhir demo tuh waktu yang kemarin tuh, waktu undang-undang pilkada itu. Di tahun lalu. Itu gue ikut. Itu banyak artis ikut semua itu. Pada saat itu emang kebijakannya, lu udah anak lu, udah jadi wapres, hasil merubah konstitusi. Ini sekarang anak lu satu lagi, mau lu rubah lagi undang-undang pilkada, agar umurnya bisa masuk sebagai calon kepala daerah, itu udah publik udah marah.
Oke, berarti publik kalau misalnya turun ke jalanan itu karena sudah marah sekali. Sudah muak. Sudah muak sekali. Apapun itu ya, ada isu yang bilang tunggangi. Gue nggak peduli mau tunggangi mau apa, tapi kemarin tuh kemarahan rakyat. Tapi masih ngefek ya? Kemarahan rakyat itu masih ngefek untuk merubah suasana? Ya lumayan berdampak. Buktinya DPR batalin kan? Berdampak. Kalau nggak demo? Nggak dibatalin. Pokoknya sekarang nggak viral, nggak. Jadi harus viral dulu. Apapun itu semua. Tambang, di mana Raja 4, di Keruk, dibatalin. Harus viral dulu. Agak repot juga kita. Nggak ada kesadaran diri ya. Nggak ada kesadaran diri, oh ini bahaya nih, nanti rakyat tahu nih bahaya nih, nggak usah udahin aja. No viral, no justice. No viral, no justice. Ya makanya teori paling gampang berarti ambil yang viral-viral dong. Apa itu? Media yang viral diambil. Ya semua kan gitu sekarang. Semua pasti gitu. Ya nggak viral, nggak diangkat. Tapi kayak kemarin tuh, tapi emang rata-rata emang. Sekarang publik itu udah banyak mendukung kok. Misalnya yang apapun itu yang misalnya terjadi atau berdampak terhadap rakyat maupun pribadi atau apa, KDRT segala macam itu masih diviralin sama publik sekarang. Cepet itu, nggak pakai lama. Nggak harus kebijakan pemerintah aja. Gue pengen bahas ini deh. Lu percaya nggak kalau pemerintah punya buzzer? Ada, percaya. Lo lihat ini komentar-komentarnya tuh, setiap posting apa. Masa sih? Lah, lo lihat aja. View baru 3.000, yang like 47.000, bayang nggak? Gila nggak? Oh iya? Itu kan kerjaan buzzer itu namanya, kerjaan apa namanya tuh? Jasa likes, jasa viewers, jasa komen. Keren mas, template semua tuh kan. Buzzernya dalam arti itu kalau gue lihat sekarang ya. Tapi kalau buzzer untuk menggerakkan isu agak susah sekarang. Twitter naikin tagar nggak susah. Buzzer komen. Buzzer komen sekarang. Banyak yang melakukan hal itu. Pejabat tuh melakukan hal yang sama. Like-nya dibanyakin, viewers baru dikit, like udah banyak kan masuk akal ini. Fungsinya? Ya biar kelihatan keren aja gitu. Banyak yang menyukai gitu. Banyak itu, buzzer gue percaya gitu. Tapi kalau yang kayak misalnya buzzer, dulu kan buzzer tuh kan akun-akun anonim ya. Akun-akun. Tapi kalau public figure buzzer? Public figure buzzer, siapa ya? Gak ada kayaknya. Gue belum lihat public figure buzzer. Bukan, public figure jadi buzzernya pemerintah. Siapa ya? Masa Deddy Corbuzier sih? Kayaknya Deddy Corbuzier udah tertib sekarang ya. Tapi emang gini loh. Kalau gue dari sisi Deddy Corbuzier, gue emang harus menjaga Pak Prabowo. Karena yang endorse dia punya tanggung jawab moral. Ya, kalau gue jadi pemerintah juga gue pasti endorse semua yang terkenal. Ya, yang media-medianya tinggi gue pasti ambil semua. Tapi banyak juga kan kayak influencer akhirnya nyesal bantu endorse kan banyak juga. Mereka punya kesadaran sendiri akhirnya. Tapi kalau kayak Deddy Corbuzier itu dia sudah staf khusus Kemenhan, dia harus bagaimanapun caranya harus membuat citra Kemenhan baik, citra pemerintahan baik. Makanya jangan salah-salah lah kalau ngomong. Gitu menurut gua. Jangan hal-hal kecil kayak anak kecil gak suka makanan itu dikomentarin. Itu bukan kapasitor dia. Bukan domisili dia kalau kata Wakil Menteri Kebudayaan gitu. Jadi bukan kapasitas dia untuk mengkomentari itu menurut gua. Dia udah harusnya lebih tinggi lagi menurut gua gitu. Oke. Ya, mungkin gua rasa juga Bang Deddy Corbuzier itu juga belajar dari hal kemarin. Kalau Pak Prabowo datang nih ke lu, terus dia bilang, Bang Don, kasih aku saran lah. Apa yang harus aku lakukan? Reshuffle? Enggak, gue juga rapin aja. Benahi birokrasi di bawah. Itu semua kacau. Dari zaman dulu. Nah makanya dibenahi. Kalau ditanya, benahi Pak. Kalau Pak Prabowo datang nih, Pak izin, maaf. Ini dibenahi Pak. Dari zaman dulu juga kayak gitu juga. Jangan, gitu, saling. Maaf Pak. Tapi Pak Prabowo harus merapikan semua ini menurut gua. Itu orang-orang lama, yang bekas-bekas penguasa lama, sikat aja menurut gua kalau nggak benar kerjanya. Jangan dikasih panggung. Udah waktunya sekarang bersih-bersih. Pak Prabowo militer bro. Harusnya punya sikap tegas untuk membangun negara ini. Kita dukung semua program Pak Prabowo. Asa Cita Dia, MBG, tapi yang benar. Apalagi koperasi merah putih, silakan. Koperasi itu bagus kok. Tapi melalui kajian, lihat dulu gimana gitu.
Jangan diserahin ke duit itu ke Menteri Koperasi itu. Kacau itu. Belum terindikasi judo lagi kemarin. Kabarnya. Bahaya bro. Kasih duit triliun ke orang yang terindikasi judo. Kabarnya sekali berswahi. Gitu loh. Jangan ngasih orang anggaran besar, kita lihat kapasitas dia dulu gitu. Gitu sih menurut gua. Jadi paling utama ini sekarang saat ini adalah pemerintah ini komunikasinya. Harus diperbaiki. Itu paling utama. Atau nggak usah banyak ngomong ya, juru bicara aja ya. Ini semua anggota DPR live lagi. Live TikTok ya. Terus ada anggota DPD live TikTok jualan lagi. Ada. Live TikTok. Tapi dia mungkin ngebantu UMKM. Gue tuh bagus menurut gue. Bini dia. Produk dia. Coba. Wakil rakyat berbisnis dengan rakyat. Lo bayangin coba. Jualan. Tapi kalau ada anggota dewan, anggota DPD tiba-tiba masuk live TikTok UMKM di daerah dia. Wah tuh gue respect. Keren. Bantuin ya harusnya. Itu gue suka. Ini live TikTok. Habis itu ngomong blunder lagi. Siapa itu? Gue gak tahu. Siapa ya? Gue gak kurang update. Gue siapa ya? Hah? Ada ya? Gak mau disebut gimana? Harusnya pakai jubir aja ya. Jubirnya Cari tim komunikasi yang bagus menurut gue. Jubir tapi wakil ketua yang sudah ngomong. Pokoknya jangan kondisi seperti ini, rakyat lagi susah. Jangan membuat hati rakyat tambah luka. Pertanyaan terakhir. Kita sepakat rakyat lagi susah. Perekonomian lagi tidak baik-baik saja. Berasa. Tapi kenapa nggak heboh? Nggak heboh apanya tuh? Ya, kalau logik gue ya. Kalau misalnya semua sektor turun. Pendapatan turun. PHK di mana-mana. Harusnya heboh dong. Heboh dalam arti seperti apa tuh? Ya harusnya kan rakyat teriak dong. Ya kan udah mulai teriak sekarang ini. Tapi kan suaranya itu sebenarnya masih sayu-sayu terdengar. Begini, gue ngeliat psikologis publik ya. Dia mau bersuara di mana sekarang selain di media sosial? Kenapa tiba-tiba followers gue naik? Gue bukan beli followers, tapi karena keresahan masyarakat. Kayaknya seperti yang gue sampaikan itu mewakili mereka. Jadi mereka sekarang bersuara di sosial media. Jadi tidak ada lagi kayak zaman dulu. Zaman dulu kan belum ada media sosial. Mereka menyuarakannya di mana? Di jalan. Nah, sekarang udah ada media sosial. Setiap mereka teriak, pemerintah, Bang Dasko ambil alih. Gitu. Gue ngeliat Bang Dasko cepet ambil alih. Ini kita batalkan. Kenaikan pajak kita ini. Selalu gitu. Apa tunggu viral? Ini udah kemarahan publik sebenarnya. Cuma berbeda aja. Beda polanya aja. Kalau dulu turun ke jalan, sekarang polanya melalui digital, platform digital. Dari semua aparat pemerintah yang menurut lo paling bagus kinerjanya sampai sekarang? Tapi benar, Mayor Teddy ya. Mayor Teddy gue underestimate sama dia. Letkol Teddy gue awal underestimate. Ini Letkol, dulu masih Mayor. Ajudan Pak Prabowo, terus jadi Seskap, dia bisa apa? Ini jujur gue. Tapi pada saat Pak Prabowo ke luar negeri, jubirnya Teddy. Letkol Teddy. Dan bagus, bos. Bagus. Dan gue situ angkat topi. Keren. Gitu. Komunikasi bagus. Dibandingin Hasan Nasbi. Bagusan Mayor Teddy. Bagusan Letkol Teddy. Betul. Tapi kalau kementerian gue ngeliat sekarang, belum. Lihat hasil survei aja ntar. Biasanya kan pemerintah ngeluarin survei tuh. Kementerian mana yang paling bagus dan survei publik gitu. Sejauh ini masih damkar sih.